What's up teman gue, kembali lagi bersama gue BJ dari The Gadget Whisperer. Kali ini kita kedatangan produk baru dari DJI, yaitu DJI Mini SE. Nah, ini isinya apa aja, dan juga ini bisa apa aja sih Mini SE, kita saksikan setelah yang satu ini. Nah, ini produk Mini SE ini tergolong baru ya, baru beberapa minggu yang lalu launching worldwide. Dan ini kita dapat dari PT Sinar Eka Selaras untuk di-unboxing dan di-review. Nah, isinya apa aja nih, BTW masih disegel, kita langsung buka aja segelnya ya. Cepet aja. Kita bisa lihat di sini bahwa produknya bergaransi TAM ya. Ini ada kartu garansinya di sini. Kalian bisa perhatikan di mana bisa klaimnya. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya bedanya apa sih sama Mini 1 dan juga Mini 2. Ya, kita lihat aja. Oke, kenapa DJI mesti ngeluarin Mini SE ya? Ya, boxnya masih seperti ini ya, sama kayak Mini yang pertama. Oke, box ini isinya apa aja ya? Nah, ini dia. Oke, isinya adalah drone, baterai 3, dan juga ada remote-nya dan beberapa aksesoris lainnya. Nah, yang menarik di sini adalah kok kayaknya boxnya lebih kecil ya, karena nggak ada yang namanya tuh si 360 propeller guard ya, itu dieliminasi supaya lebih ringkas aja seperti ini. Tapi apakah ada aksesoris lain yang nanti dihapus juga di sini, kita lihat aja ya. Nah, buat teman-teman yang baru aja ngelihat channel ini, The Gadget Whisperer berkutat di bidang gadget ya, khususnya action cam, drone, dan aksesoris pendukungnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari saya. Alright, balik lagi drone-nya ya. Ini adalah drone fisiknya Mini SE ya, seperti ini. Oke, sepintas mirip sama yang lama. Yang Mini pertama dan juga Mini yang kedua basically, dan ini memang disinyalir menggunakan bodinya Mini 2 ya. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat portnya sudah yang menggunakan Type C, dan juga baterainya sudah menggunakan baterainya Mini 2 ya, jadi udah support fast charging. Lalu di sini kita lihat apalagi adalah si bagian, karena baterainya baru ya, baterainya Mini 2 tentunya chargernya juga baru. Ini bukan dual battery charger, ini adalah charging hub dengan dual function ya. Jadi bisa untuk ngecas baterai dan juga bisa untuk menjadi power bank. Kalau ada baterai di sini, kita bisa jadikan sebagai power bank, colok di bagian outputnya. Lalu di sini ada berbagai macam, ada cables ya, dan ini adalah remote-nya. Oke, remote-nya ini tidak seperti Mini 2 ya, menggunakan remote-nya Mini 1 persis. Kalau kita bandingkan dengan remote yang lama, itu benar-benar sama ya. Karena kenapa? Karena dia masih menggunakan WiFi ya, bukan OcuSync. Tadinya mungkin berharap OcuSync ya, tapi OcuSync sudah ada di Mini 2. Jadi kenapa sih Mini SE ini dikeluarkan ya, dan kenapa dia upgrade gitu baterainya, kenapa pakai baterai yang Mini 2 punya. Jadi gini, baterai Mini 2 ini menggunakan lithium polymer. Lithium polymer itu kelebihannya adalah lebih ringan, nomor 1. Nomor 2 adalah bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau kita buka, biasanya baterai lipo yang drone-drone itu baterainya lipo semua. Itu kalau dibuka ada beberapa layer biasanya. Nah, kalau kalian bandingkan ya, baterai yang Mini 1 dan SE ya, ini bentuknya berbeda ya, dan bobotnya berbeda. Ini jauh lebih berat ya, yang ini lebih ringan dan juga bentuknya lebih pipih nih ya. Cuman flight time-nya masih sama ya, teknologi baterainya berbeda. Oke, dan ini didukung Type C supaya bisa fast charging. Oke, lalu nggak ada isinya lagi selain, dokumentasinya banyak ya, ada start guide, ada cara menggunakan two-way charging hub-nya yang tadi. Oke, ada safety guidelines ya, dan yang lain-lain. Udah nggak ada apa-apa lagi. Ini adalah boxnya. Dan di sini nggak ada kepala charger ternyata, yang kalau kita bisa temukan di Mini yang lama itu ada kepala chargernya seperti ini. Mini 1. Mini 2 juga ada yang combo, ada kepala chargernya, dan itu 29 watt. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, buat teman-teman yang beli ini dan pengen fast charging, bisa beli produknya IT ya. IT Plug 30 itu support fast charging. Oke.
Ya, kalau kita lihat di bagian kameranya itu tidak ada tulisan 4K-nya. Artinya dia masih menggunakan kameranya Mini 1, yang mana kamera Mini 1 itu adalah 2,7K dengan 30 fps. Ya, kalau mau 60 fps bisa turun ke 1080 dan dia bisa menghasilkan 12 megapiksel foto, ya. Jadi ini adalah sebenarnya gabungan antara Mini 1 dan Mini 2. Kenapa? Ya, kita bisa lihat di sini kalau di bagian propellernya ini sudah menggunakan propellernya Mini 2, ya. Basically ini kayak Mini 2, bodinya Mini 2, motornya Mini 2, terus si baling-baling Mini 2, baterai semua Mini 2, tapi isinya itu adalah dan kameranya itu menggunakan si punya Mini 1, ya. Supaya lebih fresh. Jadi kayak ibarat kalau mobil itu ada namanya facelift, ya. Dan nantinya Mini 1 akan tergantikan dengan ini. Ya, jadi nanti ada dua pilihan ya buat teman-teman, ada Mini SE yang menggunakan WiFi ya kayak gini, lalu ada Mini 2 yang menggunakan OcuSync. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen punya drone untuk pemula ya, ini adalah drone-nya. Ya, karena drone ini ringan ya, 249 gram ini sebenarnya di bawahnya ini kalau bobotnya ya. Kalau kita timbang udah termasuk micro SD, itu di bawahnya bobot yang ini. Kenapa? Karena regulasi itu pemerintah di atas 250 gram harus diregistrasi. Ya, tentunya kalau pemula ya pakai drone ini ya tidak perlu registrasi, nggak apa-apa. Ya, buat latihan dulu lah. Ya, dan hasilnya juga memuaskan. Kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya. Dan juga untuk aktivasinya sebenarnya basically sama persis dengan kalian mengaktifasi Mini 1. Ya, saya juga kasih linknya di deskripsi dan juga kalian bisa lihat di sini. Bisa langsung klik aja. Oke, di bagian sini kita bisa lihat. Nah, ini ada propellernya punyanya Mini 2 sama persis ya. Oke, ada cables juga untuk remote. Jadi kalau teman-teman pakainya iPhone ya sudah ada tentunya di balik sini. Ini udah ada iPhone punya ya. Tapi kalau pakai Android di sini ada Type-C dan juga micro. Jadi tentukan kalian pakai apa. Jadi aplikasinya masih sama juga DJI Fly App. Dan ini adalah obeng. Ya, obeng ini fungsinya untuk mengganti baling-baling ya. Jadi kalau baling-balingnya sobek atau kenapa-napa ada problem bisa pakai obeng ini untuk mengganti. Dan ini ya nggak dapet kepala charger, tapi dapat kabel chargernya 2 nih. Kenapa? Karena yang satu Type-C untuk drone-nya ya, yang satu lagi ini yang micro itu untuk si remote-nya. Kayak gitu. Ini adalah ekstra joystick. Jadi joysticknya itu ada di sini sepasang, basically. Nanti kalian bisa kalau amit-amit hilang, kalian bisa ganti. Ya ada sepasang lagi situ. Udah, berarti benar. Ada yang satu hal yang dihilangkan yaitu kepala charger ya. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman bisa pakai kepala chargernya yang fast charging ya. Bisa menggunakan IT 30 ya. Kayak ada hal tadi yang saya belum sampaikan adalah kenapa dia pakai bodinya Mini 2 juga ya? Salah satunya adalah, body Mini 2 ini bagian lengan depan lebih beda ya. Ini agak lebih besar. Makanya dia kalau mau pakai propeller guard itu jangan pakai propeller guard yang Mini 1, harus pakai punya Mini 2 ya. Ini bodinya Mini 2 ini diklaim bisa tahan angin hingga level 5 atau 39 km per jam. Saya pernah menggunakan Mini 2 ini di area Sentul ya, sirkuit Sentul itu dengan angin yang lumayan kenceng ya, itu masih bertahan dengan bagus ya. 39 km per jam itu setara dengan yang bisa ditahan oleh R2 atau R2S. Jadi bayangin drone kecil kalian bisa mendapatkan fitur keamanan terhadap angin tadi itu ya. Jadi walaupun memang drone-nya pasti kena angin akan goyang, tapi ada mechanical axis-nya, ada 3 axis. Dan buat teman-teman yang nanyain ini ada quick shot-nya atau enggak, jawabannya ada ya. Tapi quick shot-nya Mini 1, artinya cuma drone, helix, circle, sama roket. Jadi nggak ada yang kita sebut sebagai boomerang. Boomerang hanya ada di ini yang kedua. Ya, Mini 2. Terus juga zooming, fitur zooming tidak ada ya, itu fitur zooming hanya ada di Mini 2. Jadi ini benar-benar drone untuk pemula. Jadi kenapa diciptakan ya? Jadi buat teman-teman yang pengen banget punya drone dan belum ada budget yang cukup tinggi untuk memulai drone yang langsung harganya mungkin di atas 10 juta, ini akan menjadi pilihan karena harganya jauh di bawah 10 juta. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama harganya, drone ini dibanderol yang basic di 4.890.000
ya. Lalu yang combo yang ada di depan saya ini ya, di harga di 6.590.000. Semua bergaransi TAM 1 tahun ya. Jadi coveragenya berupa drone, baterai dan juga remote-nya. Oke, pastikan teman-teman beli di official store-nya DJI ya. Ada di DJI Store Grand Indonesia di East Mall lantai 3A. Kalian juga bisa di beberapa store Urban Republic yang ada di Jakarta, Bogor, ada di Medan juga ya. Lalu kalian juga bisa belanja online di official store yang ada di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak dan juga lain-lain. Dan kalau kalian adalah member Era Club ya, kalian bisa belanja di eraspace.com. Lumayan ya, kalian bisa belanja dengan dapat poin ya, poinnya bisa untuk belanja lagi. Pastikan selalu mendapatkan produk DJI yang selalu bergaransi TAM. Kenapa? Karena bisa diklaim di Indonesia. Ya, selalu terbang dengan baik ya dan safety, menghormati peraturan yang ada. Ya, salam dari saya BJ, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.